Ya, teman-teman, hari ini tanggal 9 jam 18.20 kita akan membahas untuk hiburan ya, teman-teman. Jadi emiten yang saya tulis judul hiburan itu bagi yang baru tahu ya, baru bergabung di channel saya. Hiburan berarti begini teman-teman ya. Jadi pinginlah gitu emiten-emiten yang saya bahas kan di bawah 100 bahkan 50 sama FCA gitu ya. Mungkin nanti kedepannya fundamentalnya ini sebagai fundamentalnya, karena sebagai hiburan mudah-mudahan nanti fundamentalnya seperti saham hiburan ini gitu ya. Kalau harga ya bisa aja sih harga yang menyusul gitu, cuman minimal fundamentalnya lah gitu ya, sama ya. Baik, ini bukan ajakan menjual dan membeli seperti biasa teman-teman, tapi ini sebagai pembelajaran. Kenapa saya bahas untuk THPG? Karena ini sudah naiknya lumayan ya, udah agak naik lumayan. Mungkin nanti kita sama-sama mengetahui apakah ini masih murah atau mahal gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau masih murah nih, waduh kemahalan, ke bawah dulu dikit deh, kita seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman kenapa dibahas untuk harga wajarnya, nanti mungkin sebagai informasi, sebagai bahan pertimbangan apakah kalian ketika beli itu sebagai investasi atau swing atau bagaimana, atau hanya nunggu dividennya aja gitu kan. Soalnya ini untuk THPG ini memberikan dividen ya. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas untuk emitennya THPG, Triputra Agro Persada, retail premier ya, syariah. Ini bidang, kita baca dulu sebentar ya, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. Nah, sudah ketahuan ya, ini tentang perkebunan kelapa sawit dan karet ya, menghasilkan minyak kelapa sawit ya, sama mungkin karet gitu ya. Udah cukup segitu aja ya, udah pada tahu mungkin ya teman-teman ya. Yang penting kita periksa di sini ya shareholdernya ya. Untuk shareholdernya PT Persada Capital pengendali 28%, Triputra Investindo Arya pengendali juga 22%, masyarakatnya 18%, masyarakatnya kecil ya. Terus ada PT Daya Adicipta Mustika juga pengendali. Jadi ada 3 pengendali di sini ya, atas nama perusahaan. Terus untuk holding komposisinya lokal, banyak lokal ya. Kemarin malahan lokal ngambil lagi, dan foreign ada aksi jual ya. Kita lokal siapa yang nguasain? Perusahaan. Terus foreign siapa yang nguasain? Semenjak bulan April teman-teman si foreign ngejual barangnya ya. Terus siapa yang nguasain ini? Perusahaan ya, 12,88%. Terus ada ke tokohan nggak di sini? Saya tidak melihat ya ada nama yang menonjol ya. Untuk Agustus keluar 1.700-an, untuk bulan Juli masuk 300-an, Juni masuk keluar 133, Mei masuk, April Mei-nya banyak yang keluar ya. Ini juga bulan Agustus banyak keluar ya, makanya saya bilang ini sangat menarik untuk dibahas ya. Listingnya tahun 2021, baru 3 tahun berarti ya. Terus IPO-nya 200, sekarang 770. Wow, keren ya. Dalam jangka waktu 3 tahun udah mencapai 700. Terus siapa lagi? Cukup paling segitu ya untuk profilnya ya. Kita lihat insider. Insidernya Mei 2024 ada yang ngejual ya, 5,51%. Gosin Holding ya, dari 10 tinggal 5 berarti sekarang. Persada ngebeli cuma ya 5,04%, sekarang 28%. Jadi udah bertambah ya. Jadi ada aksi dari pemain besarnya ya, istilahnya ada perusahaan-perusahaan yang membeli dan menjual ya. Untuk tahun 2024 ada 3 transaksi ya, Mei gitu ya, bulan Mei. Terus lihat corporate action, dividennya dari tahun 2021 tidak pernah absen, 15, 25, 38, 91. Dividennya cenderung meningkat. Nah, ini kan artinya dividen grow gitu ya. Kita lihat untuk stock split belum pernah mencapai harga tertingginya untuk dipisah.
RI coba lihat belum menambah kepemilikan, penambahan modal lagi untuk mengeluarkan saham lagi ya. RUPS nya tentunya lancar ya. Langsung ke statistik. Kuartal 2 nya udah keluar ya, bagus ya kuartal 2 nya ya. Dari 175 ke 596, peningkatan yang signifikan ya. Kuartal 1 juga tambah ya, dari 295 ke 371. Jadi menambahnya luar biasa. Kita lihat revenue juga bagus, dari 1,8 ke 2,1 triliun. Keren banget nih. Cuman dari kuartal 1 kurang baik ya, 1926 ke 1912 ya, hampir turun 10 miliar ya. Cuman dibalas di kuartal 2 nya bagus. Secara per ini 7,26, artinya murah, cuman belum terlalu murah ya. Di harga sekarang itu masih murah nih, 7,26 gitu kan. Keren berarti ya. Masih murah gitu segitu. Standarnya kan 10 gitu. Kalau 10 ya nggak mahal, nggak murah. Kita emang wajarnya di situ gitu, 10 untuk pernya. Kita lihat PBB-nya 1,52, artinya wajar karena dia bagian dividen dan dividen juga grow ya. Harga bukunya 506, DER-nya 0,13, kecil banget ya DER-nya. ROI-nya 20%. Ini mah keren banget teman-teman untuk ROI-nya. Kita lihat cash-nya 487 miliar. Equity-nya 10,5 triliun. Keren ya, keren. Nah, keren seperti ini kalau untuk dilihat dari angka-angkanya, keren teman-teman ya ini. Kita lihat untuk neraca di kuartal 2 nya ya. Kita lihat equity-nya aja. Dari tahun 2021 6,9 ke 91 meningkat, 91 ke 10,1 meningkat, 10.1 ke 10.46. Jadi setiap tahunnya meningkat teman-teman, ini bagus ya. Kita lihat PBP dari 2 ke 1,4 menurun, 1,4 ke 1,1 menurun, 1112 ke 111 menurun. Artinya ini lagi dalam posisi murah sebenarnya gitu ya. Tapi kita belum tentu teman-teman ya, belum tentu. Kita akan buktikan nanti ya. Baik, kalau secara pundacat udah saya siapkan PR rasionya ya, PR-nya untuk standar 3 tahunan aja ya. Plus menandakan dia over, kalau minus menandakan dia istilahnya lagi murah lah gitu ya. Nah di sini ya overnya ya, di sini undernya ya, itu yang tengah-tengahnya. Jadi untuk 1 tahunan ini cenderung dia agak mahal ya. Harusnya kalau standarnya itu di harga 670-an, sekarang dijual di 768, artinya lagi mahal nih gitu kan. Kalau cek kita 3 tahunan, dari tahunan sedikit agak mahal. Kalau agak 3 tahunan itu di 739. Nah ini baru ya sekitar 796-an ya. Jadi 770-an sempat dijual di harga 900-an ya. Artinya sekarang lagi di posisi sedikit gitu, agak mahal. Untuk 5 tahunan, 10 tahunan belum ada ya. Jadi paling tingginya itu pernah dijual di harga 900-an dan dia diturunkan sampai jeblos ke harga 500-an, terus di up lagi ya, sekarang 700-an. Jadi kalau dari tahun 2023, tahun kemarin dari bulan Mei itu dia ada penambahan sekitar 200 poinan ya. Baik, kita langsung aja kita bahas untuk harga wajarnya. Harga tengah menurut saya. Per tengah-tengahnya itu 6.61 ya. Kita tulis dulu. 6.61 dikali, kita butuh EPS untuk TTM 10602 ya. Kita kasih sama dengan, kita enter, hasilnya berapa? Di 700. Jadi berdasarkan per ternyata ini lagi mahal ya, berdasarkan per ini mahal teman-teman ya, berdasarkan per nih ya. Harga berdasarkan per itu ya cuma 700 pas gitu kan. Jadi kalau sekarang bagaimana ya, walaupun PBP-nya di bawah 10, cuman kalau berdasarkan hitungan per ya masih mahal ini kan, masih mahal 70 poin. Nah kita akan hitung satu lagi berdasarkan PBP ya, kita kurangin dulu, kita aktifkan PBP-nya.
PBB-nya itu 1.40 untuk tengah-tengah PBB-nya ya selama 3 tahun. Kita tulis 1.40 dikali, nah kita butuh yang namanya harga buku. Nih harga bukunya adalah 506.42. 506.42 kita kasih sama dengan, kita enter di 708. Artinya berdasarkan fundamental itu ya sekarang dalam posisi mahal gitu kan. Tapi teman-teman terserah teman-teman ya. Kita akan tulis ini sebentar ya, tunggu sebentar ya. Baik teman-teman, kita udah hitung, kita udah masukkan kuarter 2-nya, harga wajarnya per 700, untuk PBB-nya 708 ya. Cuman beda 8 poin doang. Artinya apa? Artinya berdasarkan per sama PBB berarti ini harga wajar udah segini, udah 700-an ya. Jadi teman-teman, nah inilah namanya betul-betul fundamental gitu, antara harga per berdasarkan PBB itu tidak ada jauh bedanya. Jadi sekarang itu berdasarkan PBB ataupun berdasarkan per lagi mahal 70 poin. Lagi mahal 70 poin ya teman-teman. Jadi bagaimana nih menurut teman-teman ya, apakah ini harus dilanjutkan untuk beli lagi atau enggak gitu kan. Nah, kita akan lihat dulu berdasarkan lukisan market maker teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini dari MA dulu, MA10 sama MA20-nya. Ini yang kedua kalinya dia uptrend ya. Sempat di sini bersinggungan, disaiduaikan agak lumayan lama ya, setengah bulanan. Nah, sekarang di up lagi ya, di up lagi. MA10-nya udah di atas, MA20-nya udah di bawah, dan MA200 juga masih di bawah. Jadi berdasarkan MA ini masih uptrend ke atas ya. Bisa jadi kalau berdasarkan kita hitung di sini ya. Nah, kita akan lihat jadi ada kemungkinan ke harga overnya ke 818. Apakah kemungkin? Ya kalau berdasarkan rumus Keda masih ada di sini kan, harga tertingginya aja 919 gitu kan. Pernah ke 900. Mungkin ada kemungkinan, Cuma jika kita juga harus ngukur diri gitu teman-teman ya, harus ngukur diri juga. Nah, kalau berdasarkan istilahnya harga PBB udah ketahui, tinggal kita melihat berdasarkan candle ya. Di sini saya lihat ada gap ya, ada gap di sini di harga 735 ya. Terus di sini saya lihat lagi di sini ada gap up sedikit ya, gap up sedikit. Di sini juga cenderung bagus ya, ini. Cuma ada gap up aja jadi 674 ya. Mudah-mudahan sih tidak turun dulu ke bawah ya. Baik, terus kita lihat di bawahnya ada apa? Di bawahnya cenderung aman, teman. Ini bagus nih di bawahnya ya. Tahanannya kokoh ini. Paling di sini ada satu nih ya. Kita harus itu juga harus waspada juga ya di 575, dan udah saya gariskan di 530 juga. Kita lihat di sini 530 ada apa? Di 530 ternyata ada gap sedikit teman-teman ya, candle merah, dia open gap atas ya. Dan mudah-mudahan tidak sampai ke situ sih ya, mudah-mudahan tidak sampai situ. Nah, terus kita lihat dari bandarnya baik bandar lokal ataupun foreign. Teman-teman lihat dari mulai tanggal 26 Juli bandar lokal terus akumulasi ya, lihat ya. Ini sangat akumulasinya bagus ya, udah sekitar 2 bulan setengah ya. 2 bulan setengah diakumulasi. Foreign juga sama. Foreign malahan dari bulan Juli diakumulasi. Nah, untuk saat ini saya belum lihat nih candle yang terakhir ya. Untuk candle yang pertama mungkin si foreign sama si bandar lokal masih cenderung jualan gitu kan. Masih cenderung uptrend. Artinya lagi memaaf harga gitu ya. Cuman untuk yang sekarang, transaksi sekarang tanggal 9 malamnya belum ada konfirmasi apakah dia jualan atau tidak. Jadi kalau berdasarkan bandarnya ya masih isian gitu. Cuman ini masalahnya si bandar itu mau jualan di mana, si bandar lokal mau jualan di mana. Sementara kalau kita lihat dari sejarahnya dia sempat ke atas dan dia jualan di atas. Ingat, ini jualan di atas. Terus karena ada dividen, akhirnya dividen trap ya. Nah, sebanyak ini belum berjualan nih. Kapan jualannya? Nah, khawatirnya itu karena ini udah mencapai puncak tertingginya ya, berdasarkan harga wajar
apakah akan jualan di area sini gitu kan, atau nanti setelah jualan dia akan melanjutkan, atau dia akan diturunkan ke bawah dulu, dibikin sideways dulu, turun naik dulu, karena dia udah memberikan konfirmasi mau ke arah 800 teman-teman ya di sini nih. Nah, catatannya bagaimana? Bila mana si candle si kepala merah udah ada begini, biasanya dia akan ke atas lagi. Mudah-mudahan. Ini yang mudah-mudahan nih ya. Mudah-mudahan dia turun dulu ke bawah sebentar. Bila dia tidak membentuk candle si kepala kembar yang seperti ini teman ya, di area sini, kemungkinan dia akan di up ke atas. Tapi dia apabila dia membuat si candle kepala kembar, kemungkinan dia akan ke bawah ya. Jangan sampai dia jeblos di 733-nya. Kalau dia jeblos ke 733-nya dan terlihat si bandar lokal ataupun si foreign jualan, kemungkinan dia akan jualan di area sini karena berdasarkan harga wajar ini sudah di harga wajarnya. Jadi kalau dia melebihi 700, kemungkinan dia menjadi harganya agak tinggi gitu kan. Nah, dia juga kan si bandar lokal juga udah akumulasinya udah lumayan lama, bisa sampai 2,5 bulan, apalagi si foreign itu akumulasi udah 3 bulanan ya. Apakah bisa gitu kan. Kalau melihat dari candlenya sini udah meninggalkan gap gitu ya. Kalau dia mau istilahnya mau menurunin PR-nya dulu ya silahkan aja gitu kan. Cuma catatan dari saya seperti itu. Jadi hati-hati aja, ini udah di harga wajarnya, malahan lebih 70 poin gitu ya di harga wajarnya. Apabila dia mau menyentuh ke 800 ya bisa-bisa aja gitu kan. Karena mungkin untuk mengejar overnya ya, over value di 800-an ya. Untuk 3 tahunan ya. Untuk 1 tahunan. Dia ada di over value-nya di 818 ya. Mungkin mudah-mudahan sih bisa ngajar ke arah situ ya. Nah, bagaimana teman-teman ya? Apakah dia akan jual di sini atau nanti jual di 800? Kita akan cek sejarah pada tahun berapa nih? Kita 5 tahunan deh. Pada tahun 2022, apakah di situ ada si candle merah atau tidak ya? Nah, ini kesempatan bagus soalnya si ekuitas juga kan lagi bagus-bagusnya terus meningkat ya. Mudah-mudahan sih bisa ke tahun sampai ke tahun ini ya. Ke tahun 2022 ya. Kita cek sebentar ya. Untuk sini kita cek sebentar, kita pause dulu sebentar ya. Ya teman-teman, ternyata waktu tahun 2022 juga pas tanggal 31 Agustus tahun 2022 ini ada si kepala merah teman-teman ya. Dan sekarang ketembus ya si kepala merahnya di harga sekarang. Nah, kita akan cek ke sini ya, ke atas dikit nih. Apakah ada si kepala merah atau tidak. Baik, nah ini puncak tertingginya waktu tahun 2022 ya di 900-an. Ya, nah, makanya ini sedikit lagi gitu, tinggal berapa persen lagi ya. Tinggal berapa persen lagi gitu kan. Jadi teman-teman harap cuma 18% lagi. Apakah akan mengorbankan 18% untuk di atas atau dia udahan di sini di 770 untuk jualannya. Ya mudah-mudahan sih benar-benar dia bikin ATH yang terbaru ya, soalnya udah ada konfirmasi dia meninggalkan si kepala merah dikit ya. Terus dari saya mungkin ini kan PR yang lama gitu ya, PR yang sudah lama yang belum tertuntaskan. Nah, di area 878 ya. Nah, tinggal berapa persen lagi berarti nih? Ya, tinggal dari sini ya 70 ke berapa nih? Tinggal 15% lagi. Nah, apakah dibalas ke harga itu untuk menuntaskan PR-nya? Karena PR yang lama-lamanya udah ditembus sama dia ya. Nih, udah ketembus, di sini juga udah ketembus. Ini apalagi udah ketembus sebelum berapa bulan gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman? Apabila dia bisa menembus ke 800, 900 lah gitu, 800 berapa tadi itu? Udah kita tandain ya? Udah kita tandain belum? Udah ya? Udah kita tandain ya? Udah ya? Nah, di 887 dan dia menembus harga itu dan membuat ATH terbarunya mungkin 1000 gitu kan. Bisa jadi gitu ya. Nah, mungkin dia akan sedikit untuk menurunkan tensinya dulu gitu, untuk nanti mungkin dibalikin lagi ke harga. Tinggal dikit lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan sih dia menyelesaikan PR-nya dulu. Apa penyebabnya? Ini penyebabnya adalah si bandar lokal terus akumulasi, poin juga akumulasi. Karena saya belum tahu nih untuk hari ini
dia jualan atau tidak gitu ya, karena di sini belum ada konfirmasi dia jualan atau enggaknya. Soalnya tapi di sini udah ada konfirmasi si Poren masih masuk ya, walaupun sedikit 1,7 miliar ya masuk ya si Poren. Cuman ini si Bana Lokal belum ada konfirmasi ketika penurunan di sini. Jadi tinggal untuk menuju puncaknya itu tinggal 15% lagi. Nah, apakah akan ke arah sana atau cenderung mereka bermain dulu di arah sini untuk melakukan penjualan gitu ya. Saya pikir sih kalau dia memutuskan PR dulu akan lebih baik ya, nanti mungkin akan membentuk harga tinggi barunya gitu kan. Mungkin nanti ke depannya mungkin teman-teman mungkin bisa istilahnya memperkirakan berapa sih besaran persenan nanti kalau saya beli di bawah gitu. Soalnya ini kecenderungannya dia udah puncak pasti ke bawahin. Makanya teman-teman ketika udah mencapai targetnya udahlah teman-teman take profit gitu kan, nanti bisa tunggu lagi di bawah gitu. Soalnya berdasarkan pengalaman sejarahnya itu seperti itu, ketika dia udah mencapai puncak tertingginya atau dia memberikan harga tertinggi yang baru, kemungkinan ini akan diserahkan lagi ke bawah lagi gitu kan. Makanya saya kasih tanda-tanda untuk ke bawahnya di garis-garis di 740, terus di 668, sama yang paling rendahnya di 531. Mudah-mudahan teman-teman ketika di harga itulah kalian mungkin belinya. Tapi untuk sekarang jangan gitu kan. Jangan, kenapa jangannya? Orang ke ATH-nya tinggal 15% lagi gitu kan. Apakah akan ke atas? Ya biarin aja dia ke atas gitu kan. Karena jangan sampai kita beli di harga pucuk ya teman-teman. Itulah yang suka saya bilang kepada teman-teman, pengalaman saya itu seperti itu. Wah, ini MA10-nya nih, MA20-nya uptrend terus nih. Nah, tiba-tiba karena ini belum jualan, kita si Bana Lokal sama si Poren belum jualan, dia mau jualan di mana? Sedangkan di sini masih psikologis. Di bawah ke atas dia udah ada tanda mau ke atas, di bawah ke bawah ada tanda udah ke bawah. Apa ada gap? Apakah dia akan menyelesaikan gapnya dulu gitu kan, memutuskan PR-nya sebentar, atau ini akan menjadi support nanti setelah ke atas ya, karena udah ada konfirmasi dia mau ke atas gitu kan. Apa penyebabnya? Saya pikir ini kalau ke atas lagi ke area ATH-nya gitu ya, karena di sini MA10 sama MA20-nya cenderung masih di bawah candle ya, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan mungkin teman-teman bisa nanti dijadikan si TAPG ini pembelajaran ya. Jangan sampai kita beli di harga pucuk gitu ya. Nanti tunggu aja karena kalian pasti dikasih kesempatan. Ketika tinggi ini dia dikebawahin. Nah, ini juga pernah tinggi dikebawahin ya. Tuh kan, benar kan? Tinggi dikebawahin lagi. Jadi kalian punya kesempatan, tinggal kalian mau kesempatan mau di mana belinya gitu kan. Ini juga sama, dibuat tinggi ke bawah lagi. Nah, sebagai patokan nanti teman-teman kita akan hitung ini hitung-hitungan kasar aja ya untuk dividennya. Nah, kita kan EPS ini adanya udah tentukan kan, TTM-nya 106 ya. Di sini kan 81 nih ya. Kemarin ngebagiin berapa nih? 91, artinya dia untuk tahun depan kan ngambilnya, saya nggak tahu nih teman-teman, ini sampai 93% kan untuk tahun ini kan dari tahun 2023 gitu ya. Malahan melebihi istilahnya melebihi EPS tahun 2023 kan, harusnya kan 100% lebih gitu ya, cuma 93. Makanya ini untuk prediksi dividen itu saya pikir harusnya kan 93 nih. Maka kalau kita ngambil dari 93%-nya aja ya, jadi kita akan hitung berdasarkan DPR tahun sekarang gitu ya kan, 93. Nah, ini kan boleh ditentukan TPS TTM-nya nih. Mungkin teman-teman nanti banyak cara menghitung dividen ya, prediksi ya. Banyak menghitung prediksi dividen, tapi yang paling pasti itu dividen itu dibagikan dari mana? Dari RUPS ya. Apakah dia akan persenan dari mana atau ditentukan berapapun sebenarnya ya, yang menentukan dividen itu adalah rapat umum pemegang saham gitu, bukan hitung-hitungan. Cuman untuk prediksi aja ya, prediksi aja. Bisa jadi teman-teman perkiraan tahun depan sekian gitu, soalnya ini meningkat terus nih gitu kan. Makanya kita akan ambil dari 106 aja ya, dikali 90 berapa, 93 ya, 93 ya.
Nah, kita coba hitung ya. 106 dikali 93%, 96 90 106 106, astagfirullahaladzim, 106 dikali 93%. Nah, udah gini aja, 98. Ya mudah-mudahan sesuai dengan harapan teman-teman gitu kan. Wah, semakin meningkat nih gitu kan untuk dividen tahun depan. Tapi yang pasti itu sebenarnya dividen itu dihitung atau ditentukan berdasarkan RUPS. Jadi ini hanya perkiraan saja. Hanya istilahnya seperti BMKG lah, memperkirakan apakah besok hujan atau tidak gitu kan. Ya, seperti teman-teman ya. Saya harus mengurangi sedikit ketawa ya teman-teman ya. Padahal kalau ngebahas emiten itu sambil ketawa sambil enak gitu. Cuman ada teman-teman kita jangan kebanyakan ketawa katanya kalau lagi menghitung uang katanya, soalnya nih menyangkut tentang uang. Oh gitu, saya bilang oh iyalah, baiklah, saya bilang saya tidak bisa menghilangkan, cuman mengurangi aja ya. Tuh, ini saya mau ketawa lagi sama saya tahan. Baik teman-teman, mungkin seperti itu aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman ya dalam menentukan apakah kalian beli atau tidak di emiten ini ya. Oke, sebagai bahan pertimbangannya teman-teman, mungkin ini analisa saya dengan analisa teman-teman, silahkan aja gabungkan gitu kan, apakah teman-teman menyukainya ataupun tidak. Mungkin nanti kedepannya bisa diprediksi sama teman-teman ya. Nanti mungkin untuk kedepannya bisa update-updateannya aja lah gitu, untuk harga wajarnya kan udah ketahuan gitu ya. Mungkin nanti di kuartal 3 si EPS-nya bertambah atau net income-nya bertambah, itu akan semakin menarik teman-teman. Oke, segitu aja teman-teman, ciao ya.